Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Saudaraku, saya akan bagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Joy is coming. Sukacitamu datang. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, kita semua mengalami duka cita dirubah jadi sukacita. Kita baca di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari siapa? Daud. Berarti yang ngomong ini Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Sampai di sini pembacaan kita. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baru saja baca tadi, maka saudara akan menyadari Mazmur yang ditulis Daud ini mendeskripsikan keadaan yang dia alami pada waktu itu. Di satu sisi, Daud ini orang yang dekat sama Tuhan. Daud ini orang yang disayang Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Tapi ternyata hidupnya tidak luput dari yang namanya masalah. Gak luput dari yang namanya tantangan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Daud sendiri yang berkata, di ayat tadi ya, Engkau telah menarik aku ke atas. Kalau Tuhan ngomong seperti itu, kalau Daud ngomong seperti itu, berarti Daud sempat terperosok jatuh ke bawah. Kadang orang berpikir kalau jadi orang Kristen ya tentunya semuanya baik, lancar. Kalau disayang dikasihi Tuhan, semuanya akan oke, bagus semuanya. Tapi ternyata Daud pun ngalami yang namanya turun ke bawah. Berapa banyak dari saudara yang sekarang dalam hidup saudara, mungkin dalam karir, di dalam pekerjaan, Anda seolah-olah mengalami penurunan. Anda seperti seolah-olah sedang terperosok jatuh ke bawah. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dan tidak selalu penyebabnya adalah karena dosa, tidak selalu penyebabnya karena kita yang salah, terus kita terperosok jatuh ke bawah. No. Daud juga mengalami hal yang sama dengan saudara. Daud bahkan juga berkata, Engkau tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Kalau Daud ngomong begitu, berarti dia punya musuh apa tidak? Ternyata banyak musuhnya Daud. Padahal di satu sisi Daud dicintai Tuhan. Anda harus ngerti, dicintai Tuhan tidak sama dengan dicintai semua orang. Daud dicintai Tuhan, tapi banyak yang memusuhi dia. Banyak yang tidak suka sama dia. Banyak yang ingin menjatuhkan Daud. Anda baca aja dalam Mazmurnya, banyak sekali musuh-musuh Daud. Tapi dia dicinta Tuhan loh. Ya. Tapi musuhnya, orang-orang yang memusuhi dia banyak. Terus Daud ngomong, Engkau telah menyembuhkan aku. Berarti tadinya Daud sempat sakit. Benar apa tidak? Daud sakit, tapi setelah itu dia disembuhkan sama Tuhan. Artinya jadi orang yang disayang sama Tuhan bukan berarti kita selalu terluput dari yang namanya pergumulan. Sempat juga Daud mengalami yang namanya tantangan dalam kesehatan. Tantangan dalam tubuhnya. Mungkin itu juga yang sedang saudara hadapi saat ini. Pergumulan melawan sakit penyakit atau kelemahan-kelemahan tertentu dalam tubuh kita. Kadang-kadang secara bawaan ada setiap orang itu ada kelemahan tertentu dalam tubuhnya. Ya, itu dialami Daud juga. Di ayat yang keempat Daud bahkan ngomong begini, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Sebelumnya dia ngomong tentang sakit penyakit, tapi sekarang dia ngomong tentang dunia orang mati. Artinya dalam hidup Daud pernah, bahkan kalau kita pelajari beberapa kali dia itu seperti sudah ada dalam bayang-bayang maut. Kayaknya di dalam dunia orang mati, tapi diluputkan sama Tuhan.
Diselamatkan sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Daud, saya percaya seperti Daud diselamatkan Tuhan, Tuhan juga selamatkan saudara. Amin. Seperti Tuhan tarik Daud dari bawah naik ke atas. Anda yang sekarang ada di bawah, tangan Tuhan terulur kepada saudara. Dan tangannya yang kuat akan mengangkat saudara. Akan mempromosikan dan mempermuliakan saudara. Saya yakin saat ini juga sementara firman Allah ini disampaikan, ada orang-orang yang sakit di sini. Daud ngomong, Tuhan, Engkau menyembuhkan aku. Saat ini terima kesembuhan saudara. Dalam nama Yesus terima kesembuhan saudara. Anda harus ngerti, kesembuhan dari Tuhan datangnya ajaib. Anda ngomong amin dan kesembuhan itu begitu saja terjadi. Berapa banyak kesaksian di gereja kita sementara dengar khotbah, deklarasi di profetik disampaikan, kesembuhan terjadi. Dia ngomong amin. Kemudian tiba-tiba kesembuhan terjadi. Jadi sekali lagi saya berdoa, kesembuhan terjadi dalam tubuh saudara. Sakit kanker itu lenyap. Kesembuhan jadi. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika Daud ngalami semuanya itu, hatinya meluap dengan sukacita. Tadinya duka cita, sekarang diubah jadi sukacita. Oh, joy is coming. Saya deklarasikan dalam hidup saudara, babak yang penuh kesedihan, penuh duka cita sudah selesai. Sudah tutup buku. Babak yang baru dimulai, babak yang penuh sukacita. Kita katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mazmur 30 ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka. Ini bicara tentang Tuhan yang murka. Tapi Anda harus ngerti bahwa murka di sini bukan berarti Tuhan marah terus mau menghancurkan kita. No, ini ibaratnya kayak seorang bapak yang sayang sama anaknya, tapi anaknya bandel banget. Jadinya apa? Murka, jengkel, marah. Tapi walaupun marah, Daud ngomongnya begini, sesaat saja ia murka. Murkanya sesaat aja. Ya, murka ini bicara tentang momen pendisiplinan dari Tuhan. Momen kita ada di dalam proses. Anda yang sedang di dalam proses saat ini, saya mau ngomong sama saudara, itu sementara. Daud ngomong, itu sesaat saja. Lanjutkan lagi. Tetapi seumur hidup, ia murah hati. Oh, saya deklarasikan dalam hidupmu, seumur hidup saudara, judulnya kemurahan, judulnya kebaikan, kebajikan, kasih karunia Tuhan melimpah. Oke, lanjutkan. Sepanjang malam ada tangisan. Ada momen tertentu dalam hidup orang, dalam hidup kita. Kadang-kadang air mata nggak bisa ditahan. Rasanya masalah terus. Mungkin sepanjang tahun ini Anda sempat juga mengalami kehilangan orang yang Anda sayangi, meninggal dunia, atau bisnis saudara mengalami kerugian yang sangat besar, mungkin harus tutup. Ya, atau sudah mungkin mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan sehingga yang ada cuma tangisan. Tapi lanjutkan, ditulis begini, menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai. Tangkap rema ini. Menjelang pagi itu dimulainya sekarang. Dalam hidup saudara, momen penuh dengan tangisan selesai. Momen sorak-sorai dimulai sekarang. Sebab joy is coming. Sukacitamu datang. Ayat yang ke-12 ditulis begini, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang apa? Menari-nari. Anda coba bayangin sebentar, orang yang meratap. Pernah nggak saudara ketemu sama teman saudara yang ngalami musibah terus sampai meratap? Tapi kemudian dari yang seperti itu berubah sampai menari-nari.
Seperti itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oke, bahkan saya yakin ada beberapa orang di tempat ini, saking indahnya dan luar biasanya yang Tuhan kerjakan, Anda nggak mau menari pun nggak bisa. Karena tangan saudara akan bergerak sendiri, kaki saudara akan bergerak sendiri. Karena indahnya Tuhan kita, dahsyatnya Tuhan kita, engkau akan menari-nari dan memuji-muji Tuhan. Joy is coming. Joy is coming. Kain kabunku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Zaman dulu orang kalau berkabung, di pinggangnya akan diikat kain kabung. Sehingga orang lain akan tahu bahwa dia sedang berkabung. Saya nggak tahu dengan saudara, zaman sekarang tentunya kita sudah nggak pakai kain kabung lagi ya. Tapi banyak orang juga sedang berkabung. Ya. Berkabung ketika kita mengalami satu tragedi atau satu kejadian yang tidak menyenangkan, itu wajar. Tapi kalau berkabungnya berlarut-larut, saya yakinkan saudara, pastilah bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bersedih hati ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan, manusiawi. Tapi kalau Anda biarkan diri saudara bersedih secara mendalam dalam jangka waktu yang panjang, saya yakinkan saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan Anda alami dalam hidup saudara. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar. Joy is coming. Sukacita dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi kalau Anda buka hati dan terima firman Tuhan hari ini, saya percaya duka citamu akan dirubah jadi sukacita. Saya berdoa ya, dalam nama Yesus kesedihan di hati saudara dilenyapkan. Semua kesedihan, kekhawatiran, duka cita disingkirkan dari hati saudara. Buka hatimu lebar-lebar biar Roh Kudus memenuhi hati saudara dengan sukacita. Saya akan bagikan kepada saudara beberapa contoh dalam Alkitab orang-orang yang mengalami duka citanya dirubah jadi sukacita. Yang pertama adalah Sakaria. Kita baca dulu Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Dimulainya ayat 7 dengan kata tetapi. Setelah hidupnya luar biasa tadi, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Anda harus ngerti, Sakaria dan Elisabet pada waktu hidup di satu zaman yang namanya zaman kegelapan. Jadi kalau Anda perhatikan di Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, masa transisinya itu disebut zaman kegelapan. Itu zaman di mana jarang ada penglihatan. Jarang ada rema, jarang ada pewahyuan, jarang ada mujizat, jarang ada jawaban doa. Seolah-olah surga diam. Seolah-olah Tuhan diam. Sekian lama Tuhan kayak diam, surga kayak diam. Tapi yang luar biasa, walaupun Sakaria dan Elisabet ini belum melihat mujizat, belum melihat jawaban doa, hebatnya dicatat di ayat yang ke-6 tadi, keduanya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Keduanya mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya gini, iman mereka di dalam mengikut Tuhan itu tidak tergantung dengan keadaan. Dan iman mereka tidak bersyarat. Sebagian orang Kristen ketika ikut Tuhan, mereka akan berpikir, ya sudah saya coba bertobat. Siapa tahu ada jalan keluar. Kalau ada jalan keluar, kalau ada mujizat, bolehlah lanjut terus. Tapi kalau nggak ada pertolongan, ya buat apa?
Sebagian berpikir seperti itu. Tapi tidak dengan Zakaria dan Elisabet. Mau ditolong atau tidak ditolong, mau dapat jawaban doa atau nggak ada jawaban doa, mau mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi, mereka tetap setia. Mereka tetap jadi pelaku firman. Mereka tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini namanya love God with passion. Doa saya hati yang seperti ini dibangkitkan dalam hati saudara. Anda tidak ngikut Tuhannya bersyarat. Doa saya jemaat keluarga Allah, ngikut Tuhannya tanpa syarat. Apapun terjadi, sekali Yesus selamanya hidup kita milik Yesus sampai akhir. Kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ini Zakaria dan Elisabet. Itu ayat 6 tadi. Cuma saya heran ketika masuk ayat yang ke-7. Ada hal yang buat saya agak aneh. Karena dimulai dengan kata tetapi. Mereka tidak mempunyai anak. Bahkan sampai lanjut usia. Kata tetapi itu kayak kontras. Berkebalikan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya ngomong hidup benar. Ikuti peraturan, ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Tetapi, kenapa kok tetapi ditulis di sana? Karena ini aneh. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah the God of covenant? Allah yang pegang perjanjian. Tuhan yang ngomong loh, jikalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Benar gak? Anda masih ingat gak? Minggu yang lalu kita baca ayat itu juga. Zakaria dan Elisabet ini sudah melakukan bagiannya. Bahkan mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Harusnya mereka sudah terkualifikasi untuk terima penggenapan janji Tuhan. Makanya di ayat 7, tetapi. Aneh kan? Sudah ngelakuin, tapi tetapi ini tadi. Kok nggak ngalami penggenapan janji Tuhan? Ada nggak di antara saudara yang merasa Anda sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu, perintah dan ketetapan Tuhan Anda sudah kerjakan, tetapi. Kalau Anda ngalami tetapi seperti itu, jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa semuanya sia-sia. No. Anda harus sadar, Tuhan kita punya waktu yang Dia pilih, kapan Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Waktu yang dipilih Tuhan untuk bekerja dalam hidup Zakaria dan Elisabet. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Sebab apa? Sebab apa? Doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sampai di situ pembacaan kita. Kalau Anda masih ingat tadi, Zakaria dan Elisabet hidup di zaman apa? Kegelapan. Zaman kegelapan di mana surga diam. Jarang penglihatan, jarang mujizat, jarang pewahyuan, jarang encounter pribadi. Tapi yang baru saja kita baca ini luar biasa sekali. Setelah sekian lama surga diam, tiba-tiba surga bicara lagi. Setelah sekian lama nggak ada orang yang dapat penglihatan, ketemu Tuhan, ketemu malaikat. Tiba-tiba Zakaria ketemu malaikat. Dan malaikat ini datang untuk menyampaikan pesan dari surga. Apa pesannya?
Sakaria, apa tadi? Doamu telah dikabulkan. Oh, saya percaya. Pesan yang sama Tuhan berikan buat saudara. Tuhan berikan buat saudara. Doamu sudah dikabulkan. Yang sekian tahun dalam hidupmu seolah-olah surga diam, seolah-olah Tuhan diam. Tapi sekarang momen menjelang Natal, Anda tangkap rema ini. Anda tangkap rema ini di dalam nama Tuhan Yesus. Doamu sudah dikabulkan. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Akhirnya yang dinanti-nantikan terjadi juga. Tuhan bukan terlambat, Tuhan pilih timing yang tepat. Sakaria dan Elisabet sudah melakukan bagian mereka dalam perjanjian, yaitu melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia, gak bercacat. Dan yang Tuhan lakukan ternyata kayaknya tertunda, karena Tuhan tunggu timing yang tepat untuk memberikan kepada mereka anak yang spesial. Bukan anak yang biasa. Kalau lama mereka dulu sejak awal punya anak mungkin mereka happy, tapi anaknya biasa-biasa. Tapi justru sampai di lanjut usia itu, Tuhan baru kasih mereka anak. Ini anaknya extraordinary. Anaknya sangat spesial. Orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Anda bayangkan. Dan benar-benar dipakai Tuhan menggoncang dunia. Saya yakin dalam hidup saudara, kalau Anda sudah melakukan bagian saudara dalam perjanjian sama Tuhan, tapi saudara belum melihat apa-apa, jangan pernah lupa, Tuhanmu tetap pegang perjanjiannya. Kalau itu seolah-olah terlambat, sederhana penyebabnya, Tuhan punya rencana yang spesial. Mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum sadar. Seperti Sakaria dan Elisabet, waktu itu nggak ngerti, sudah setia, sudah ini, sudah itu, sampai lanjut usia kok nggak ngalami apa-apa. Tapi Tuhan kita punya rencana. Rencananya lebih tinggi dari rencana kita. Pikirannya lebih tinggi dari pikiran kita. Jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Begitu waktunya tiba, yang dikasih Yohanes, anak yang spesial. Ada orang di tempat ini yang Anda dapatkan, yang Tuhan akan berikan kepada saudara, jodoh yang spesial, rumah yang spesial, pekerjaan yang spesial. Bukan yang biasa-biasa, terima mujizat yang spesial. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kuncinya untuk Sakaria dan Elisabet ngalami itu adalah walaupun mereka belum melihat mujizat apapun, jawaban doa apapun, tapi mereka komit tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Gak peduli sudah ada mujizat atau belum terjadi mujizat, mereka tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia. Bahkan Sakaria tetap melayani Tuhan. Saya ajak saudara buka hati saudara sama firman Tuhan hari ini, karena saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang Anda akan alami mujizat saudara ketika saudara melayani. Sakaria ini dapat mujizatnya, malaikat itu ketemu, datang sama dia ngomong, Sakaria doamu sudah dijawab. Adalah ketika Sakaria melayani. Ada orang-orang di tempat ini, ketika engkau melayani, mujizat terjadi. Ketika engkau melayani, jawaban doa diberikan kepada saudara. Kita baca Yesaya 61 ayat 6 dan 7. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Bukan cuma umat Tuhan. Ada bedanya imam sama umat. Beda loh. Ini ditulis kamu akan disebut imam Tuhan. Dalam perjanjian baru kita disebut imamat rajani. Oke. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Jadi bicara tentang imam, bicara tentang pelayan. Artinya Tuhan maunya kita melayani.
Saya ajak saudara, ayo semuanya bangkit melayani Tuhan. Kalau saudara memang punya talenta jadi worship leader, kita happy banget. Saudara persembahkan talenta saudara untuk Tuhan. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa jadi worship leader. Enggak semua orang kan jemaatnya banyak, worship leadernya satu. Enggak semua orang bisa jadi worship leader. Tapi semua orang bisa jadi berkat. Semua orang bisa bersaksi. Semua orang bisa mengabarkan kabar baik itu. Semua orang bisa selamatkan jiwa. Mulai pelayanan saudara dari situ. Satu jemaat gereja kita, anak remaja umur 16 tahun, di masa pandemi ini Tuhan malah pakai dia untuk jangkau banyak jiwa. Melalui apa? Sosial media. Kalau zaman dulu ya, orang kenal yang namanya penginjilan one on one. Penginjilan from door to door. Jadi penginjilan dari pintu ke pintu. Kalau zaman pandemi, saudara mau ketemu dari pintu ke pintu, diusir lah. Tapi dia ngerti zaman sekarang semuanya serba digital. Jadi anak remaja ini ngelakuin penginjilan dari satu akun sosmed ke akun sosmed yang lain. Malah lebih gampang, lebih efektif, lebih cepat, lebih banyak. Jadi caranya gimana? Sederhana. Caranya simpel banget. Kalau dia ngelihat ada orang yang komen di akunnya, atau di akunnya orang lain, atau dimanapun juga, orang yang sedang cerita tentang masalah, orang yang sedang sedih, orang yang sedang butuh pergumulan, maka dia akan direct message orang tersebut. Dia akan kontak orang tersebut. Dia akan say hi. Dia akan berikan perhatian. Dia akan berkenalan dengan orang tersebut. Dia akan tawarkan, bisa nggak saya dukung dalam doa. Dia akan pedulikan mereka. Dia akan lakukan yang dia bisa lakukan untuk membagikan kasih Kristus sama mereka. Dan dari situ banyak orang meresponi. Tahu nggak saudara, dalam waktu 5 minggu saja, hanya 5 minggu, hampir 250 jiwa baru yang dia jangkau bagi Yesus. Dari 250 itu lebih dari 70 orang berhasil digabungkan dalam kelompok sel. Melayani. Mulai hari ini saudara melayani. Mulai hari ini saudara bersaksi. Mulai hari ini saudara bagikan kasih Kristus. Engkau akan disebut imam Allah dan pelayan Allah kita. Ini janji Tuhan. Dan kalau Anda meresponi firman Tuhan ini, mari kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Ditulis begini, lanjutkan ya. Yesaya 61 tadi. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Siap-siap saudaraku, ini firman Tuhan. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, warisan 2 kali lipat. Ini bicara tentang berkat 2 kali lipat, kemenangan 2 kali lipat, terobosan 2 kali lipat. Sekarang terjadi. Terima dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita melayani. Joy is coming. Biarkan duka cita saudara dirubah jadi sukacita. Bulan Desember ini bulan full of joy. Penuh dengan sukacita Tuhan. Buka hati saudara dan lihat saja bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Yang kita bahas tadi ini contoh yang pertama, yaitu Sakaria. Sekarang contoh yang kedua, yaitu Hana. Kita baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak
Tetapi Hana tidak. Masalah nih. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi nggak punya anak. Tetapi madunya ini maksudnya Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Jadi yang kayak gitu terus menerus. Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ditulis Hana menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana ini dia ada dalam duka cita. Kenapa disakitin terus sama Penina? Omongannya tajam terus, diolok-olok terus. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Anda disakiti sama omongan perkataan suamimu sendiri, sama istrimu sendiri. Atau mungkin yang menyakiti saudara adalah ipar saudara, sepupu atau adik atau kakak atau teman saudara. Kalau ngomong selalu nyelekit, sakit di hati. Berapa banyak orang keadaannya seperti Hana. Zaman itu dia nggak punya anak, itu sudah beban mental. Apa kata suami, apa kata orang, nanti orang pasti akan membandingkan dia sama Penina. Selalu dibanding-bandingin. Kok Hana nggak gini? Kok Hana nggak gini? Apakah saudara juga ngalami nggak enaknya dibanding-bandingkan sama orang lain? Mungkin saudara sendiri dibandingkan sama orang tuamu sendiri, Anda dibandingkan sama kakak saudara. Kok kamu nggak kayak kakakmu? Kok kamu nggak kayak adikmu? Kayak gitu nggak enak kan? Ditanya-tanyain terus, kapan kamu nikah? Mama kalau bisa sebelum meninggal sudah mau gendong cucu dulu. Kapan kamu? Diteleponin, ditanyain. Dan semakin diteleponin bukan semakin termotivasi, semakin depresi. Itu keadaan Hana pada waktu itu nggak enak dibanding-bandingin. Saya ketemu sama suami-suami yang cerita sama saya, dia selalu dibanding-bandingkan sama suami orang lain oleh istrinya sendiri. Gak enak kan, ditambahin lagi ngerti gitu, dulu aku nikahnya sama dia. Saudaraku, Hana dalam keadaan seperti itu, sampai ditulis dia nggak mau makan, dia selalu menangis, dia dalam duka cita. Kalau Anda ngalami seperti Hana dalam duka cita, hari ini saya mau sampaikan pesan firman Tuhan, joy is coming. Joy is coming. Seperti sukacita itu Tuhan berikan sama Hana, sukacita itu Tuhan juga mau kasih sama saudara. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Hana. Kita baca 1 Samuel 1 tadi, sekarang ayat 17 sampai 20. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Untuk background ayat ini supaya saudara paham, Hana yang penuh duka cita tadi lari kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Dia pergi ke bait Allah dan di sana dia nangis. Nggak lama imam yang ada di situ yang in charge, pendetanya yang di situ datang, ngelihat Hana kayak gitu dipikir kok mabuk ini perempuan. Tapi Hana ngomong, enggak, aku enggak mabuk. Aku ini sedang bersusah hati. Aku sedang berseru, minta Tuhan kasih anak. Waktu Imam Eli dengar seperti itu, Imam Eli ngomong gini, sudah pergilah, pergi. Karena Allah Israel sudah mendengar apa yang engkau minta daripadanya. Jadi dengan kata lain, Imam Eli ngomong sama Hana, Hana, doamu telah dikabulkan.
Sama seperti yang tadi, Zakaria dengar malaikat itu bawa suara surga yang sudah lama terdiam. Tiba-tiba bicara lagi, Zakaria, doamu telah dikabulkan. Saya yakin sekali, bahkan sampai di bagian khotbah ini, tambah banyak dari saudara, doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Saya berdoa ketika saya ucapkan perkataan itu, ada sesuatu yang melompat dari hati model yang nangkep dalam hati saudara. Karena kalau saudara datar dan tawar, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada bangkit, Anda nangkep dalam hati, aku percaya, aku terima, doaku telah dikabulkan. Maka joy is coming. Sukacitamu datang, duka cita dirubah jadi sukacita. Amin. Lanjutkan ayat 18. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya tanya sama saudara, Hana yang baru keluar dari bait Allah, baru keluar nih ya, langsung hamil atau belum? Belum. Langsung punya anak atau belum? Belum. Sekalipun belum hamil, belum punya anak, belum dapat mujizat, tapi mukanya sudah nggak muram lagi. Dia sudah mau makan. Artinya dia sudah happy dulu. Dia sudah sukacita dulu. Sukacitanya nggak nunggu sampai dia hamil. Sukacitanya nggak nunggu sampai benar-benar anak itu digendong sama dia. Belum apa-apa sudah sukacita. Itu yang saya sebut dengan iman. Banyak orang berkata punya iman tapi tetap sedih. Punya iman tetap muram. Sebenarnya imannya cuma di mulut tapi bukan di hati. Kalau Hana iman yang di hati, dia percaya doaku sudah dikabulkan. Kalau Anda percaya doamu sudah dikabulkan, gimana tetap muram? Pasti bersukacita. Oh, saya berdoa mulai hari ini kesedihan dilenyapkan, kemuraman dilenyapkan. Mulai hari ini hati saudara meluap dengan sukacita. Walaupun secara jasmani Anda belum melihat mujizat itu, tapi Anda tetap bersukacita. Kenapa? Karena engkau percaya doaku telah dikabulkan. Haleluya. Itu iman. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Hana punya iman yang kayak gitu. Iman yang gak nunggu ngelihat mujizat dulu, tapi iman yang mendahului mujizat. Sukacita yang mendahului mujizat. Kita baca ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Sukacitanya Hana menarik kuasa Tuhan. Setahun kemudian mujizat itu benar-benar terjadi. Dia gendong anak itu. Kalau Anda hari ini meresponi firman Tuhan, sukacitamu juga akan menarik kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Maka Anda akan melihat duka citamu diganti dengan sukacita. Saudaraku, papa mama saya pertama kali menikah, mereka setelah itu sekian waktu, mama saya hamil. Ketika mama saya hamil, baru berjalan beberapa bulan, ternyata terjadi yang tidak diharapkan. Sedang di kamar mandi, tiba-tiba tanpa terduga anak itu keluar, keguguran. Wah, itu satu kesedihan yang luar biasa buat orang tua saya waktu itu. Karena kehilangan anak yang sudah mereka harapkan itu. Waktu mereka ke dokter, dokter ngomong, harus cepat punya anak lagi. Karena kalau tidak, nunggu nanti ini bisa jadi sukar untuk punya anak. Jadi karena dokter yang ngomong kayak gitu, pada waktu itu orang tua saya ngomong,
Berarti kita harus cepat ini berusaha supaya segera punya anak lagi. Jadi mereka buat deal sama Tuhan, mereka berdoa berseru, buat perjanjian sama Tuhan. Mereka ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau kasih kami anak, kami janji anak itu milik Tuhan. Saya nggak ngomong ini di ibadah sebelumnya, tapi di bagian ini saya perlu ngomong, ada di sini Anda yang ngalami hal pergumulan nggak bisa punya anak. Saya rasakan di hati saya Roh Kudus tiba-tiba kayak mengingatkan untuk menyampaikan sama saudara, Anda janji sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, Anda buat nasar sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, anak itu milik Tuhan. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Oke, saya nggak ngomong ini loh, saya cerita yang sama, kesaksian yang sama, tapi message yang khusus ini saya rasakan ada di sini. Saudara, Tuhan mau ngomong kepada Anda secara khusus. Anda buat deal sama Tuhan, buat perjanjian, anak itu milik Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Oke, orang tua saya buat perjanjian itu. Dan ternyata itu didengar sama Tuhan. Gak lama kemudian, mama saya hamil lagi. Setelah waktunya, lahirlah bayi itu. Dan anak itu saya. Makanya sampai sekarang ini kalau orang tua saya, Pak Obaja, ngomong tentang hal ini, dia akan selalu menyebut saya ini sebagai nasir Allah. Kenapa? Karena buat orang tua saya ada ini karena ini adalah satu perjanjian sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, kami akan persembahkan anak itu milik Tuhan, melayani Tuhan. Jadi buat orang tua saya adalah nasir Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau orang tua saya nggak diizinkan kehilangan anak yang pertama itu, maka buat mereka anak-anaknya bukan nasir Allah. Tapi karena sempat ngalami duka cita itu, mereka buat perjanjian sama Tuhan. Kemudian mereka bisa menyebut anak-anaknya nasir Allah. Kadang-kadang kita juga sama. Bisa jadi Anda nggak akan ada di sini kalau keluarga saudara nggak ngalami masalah besar itu. Bisa jadi saudara nggak bertobat sungguh-sungguh kalau Anda nggak melalui proses pergumulan yang luar biasa itu. Kadang-kadang satu proses terjadi dalam hidup kita, kita ngalami duka cita, diizinkan supaya kita membuat perjanjian sama Tuhan. Supaya kita belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Supaya kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita yang tadinya terpisah dari Tuhan, melalui semuanya itu, kita dipersatukan dengan Tuhan. Dan kalau saudara sudah sampai di titik ini, dalam hidupmu engkau enggak lagi jalan sendiri. Tapi engkau jalannya bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan kayak status agama Kristen. Bukan itu lagi. Tapi itu benar-benar kehidupan pribadi saudara nyata bersama dengan Tuhan. Doa saya itu yang akan Anda alami. Dan kalau saudara sampai di situ, hatimu akan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. The joy of the Lord. Anda mau ngalami seperti itu? Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Hadirat. Di hadiratmu ada kuasa yang teguh. Di hadiratmu jiwaku berserah penuh. Melenyapkan
Semuanya angkat dua tangan saudara. Katakan berkarya. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang ya Tuhan. Ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima. Mari bersama-sama dari hati katakan berkarya. Berkaryalah Roh Kudus. Holy Spirit, have your way in us. Bekerjalah. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Kami terima. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ada satu mujizat yang Tuhan mau kerjakan sekarang, yaitu duka cita kita dirubah jadi sukacita. Saya berdoa itu yang Anda alami dalam hidup saudara, bukan lagi hidup yang penuh dengan duka cita dan kesedihan. Seperti Hana dirubah. Tadinya muram, sekarang muramnya hilang. Tadinya dia gak mau makan, bukan karena puasa. Gak mau makan karena dia stres, dia depresi. Tapi sekarang hidupnya penuh dengan sukacita. Oh, saya berdoa hati saudara mulai sekarang akan dipenuhi dengan sukacita. Tapi untuk saudara mengalami itu, Anda harus punya Yesus di dalam hati saudara. Karena Yesus dialah sumber sukacita. Kalau ada Yesus dalam hatimu, maka duka citamu akan dirubah jadi sukacita. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan dan kuduskan aku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudaraku, saya ajak kita ambil komitmen seperti Sakaria dan Elisabeth. Seperti Hana. Hana ini di tengah pergumulan dia larinya kepada Tuhan. Dia datangnya ke bait Allah menangis, berlari di situ kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan ngomong sama Hana, doamu telah dikabulkan. Sakaria juga sama. Dia belum melihat mujizat, dia belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi walaupun dia gak melihat sampai usianya sudah lanjut, Alkitab mencatat, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tetap setia, dia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi siapa di sini yang mau janji setia sama Tuhan? Siapa di sini yang mau ngomong, Tuhan, aku milikmu seumur hidupku. Aku tetap milik Yesus. Aku akan mengiring Yesus sampai akhir. Setia kepada Tuhan. Anda yang mau janji Tuhan pada Tuhan seperti itu, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, ini hidupku. Aku milikmu.
milikmu. Aku milikmu. Aku janji setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi. aku tetap mengiring Yesus Tetap mengiring Yesus. sampai akhir. Sampai akhir. Aku setia setia pada Tuhan. pada Mari sekarang angkat suara saudara. Kasih Tuhan, aku Mulai berdoa. Berdoa. setia. Aku mau melayani Tuhan seperti Zakaria melayani. Pakai aku untuk bersaksi. Yes. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik. Pakai aku untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingku. Pakai aku Tuhan menguatkan yang lemah, membawa mereka kepada Yesus, membagikan kasih Tuhan, memberi pengharapan melalui Yesus kepada mereka. Pakai aku Tuhan, aku mau melayani, aku mau bersaksi, aku mau selamatkan jiwa-jiwa. Roh Kudus pakai aku Tuhan, pakai. Oh rala wala 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 wala. Siara la wala 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 wala. Oh rala wa siara la wala. Oh rala bagasya la wa siara la. Siara la wa siara la. Jesus. Mari katakan berkaryalah Roh Kudus. Sekarang terima saudara, karena doamu telah dikabulkan. Terima bagaimana dia berkarya dan bekerja dalam hidupmu. Kuasamu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawananmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Mari yang terakhir, yang terbaik, kita angkat dua tangan kita, katakan bersama, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasamu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Mari katakan dengan iman, mujizat, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawananmu, penuhi hidupku. Katakan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, ku terima lawananmu, penuhi. Mari deklarasikan, mujizat terjadi sekarang. Oh, saudara-saudara yang meriah buat Tuhan, kesembuhan terjadi sekarang, jawaban doa terjadi sekarang, kemenangan terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Semuanya katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku terima doaku telah dikabulkan. Duka citaku sudah dirubah jadi sukacita. Thank you Jesus. Angkat dua tanganmu saudaraku.
Terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan